Oke, jumpa lagi bersama channel kita Orotosaurus Farm. Nah, ini bersama Mas Dias yang kemarin FYP ini untuk peternak sukses muda ini dalam hal pembibitan dan pembesaran. Ini untuk kegiatan hari ini apa, Mas Dias? Kita akan untuk sore ini kita akan mencari makan alternatif. Oke, kita cari pakan alternatif ya, Mas Dias. Iya. Nah, apa ini? Itu pakan alternatifnya enceng gondok. Wah, Kita siapkan karung, 2 karung ini. oh, 2 karung. Harus isi penuh ini. Oke, itu untuk berapa hari? Ini 2 karung paling enggak cuma 3 hari. Oh, 3 hari itu. Karung full itu nanti full. Ya, ini nanti full. Oh, Kita cari usahakan full. kapasitas berapa itu, Mas? Untuk indukan atau apa itu? Untuk indukan 3 karung ini kapasitas paling enggak pejantan 50, betinanya 100. Mas. Oh, berarti total 150 ya, Mas Des ya. Nah, untuk campuran-campuran lain ada juga nanti. Nanti ada juga, Mas. Oke, mari kita lanjut untuk cari Sekarang eceng kita gondok. cari enceng gondok. Oke, siap. Oke, yuk. Bersama peternak muda mencari eceng gondok. Nah, di sini kita sudah menemukan enceng gondok yang melimpah. Nah, kita manfaatkan tumbuhan-tumbuhan seperti ini agar tidak terbengkalai. Ini cocok untuk makan unggas entok dan bebek untuk campuran, biar kita bisa menghemat pakan. Nah, ini dari ujung sana sampai ujung sini itu semua eceng gondok. Kebetulan di wilayah kami itu sangat melimpah untuk eceng gondok ini. Nah, jangan lupa untuk eceng gondok itu yang kita ambil atasnya saja. Nah, untuk akarnya itu kita tinggalkan supaya apa? Supaya bisa lagi menumbuhkan eceng gondok. Nah, ini kalau di daerah Mas Dias ini bernama Joko Budu. Nah, manfaat apa yang kandungan di dalam eceng gondok ini sangat besar, untuk mengurangi seperti contoh kalau kita karbohidrat itu ada di sini juga. Kalau kita nasi aking itu kan per kilo sangat mahal. Nah, kita menggunakan eceng gondok ini untuk hampir 50-60% pakan dari Mas Dias itu menggunakan campuran eceng gondok ini. Berikut juga nanti juga kita sepilkan untuk campuran pakan lainnya supaya entok indukan itu gampang untuk bertelur. Pokoknya di konten kali ini gitu kita memanfaatkan pakan alternatif untuk menghemat biaya pakan seperti eceng gondok ada, terus azolla ada gitu. Karena prinsip dari saya itu unggas itu semua kembali lagi kepada alam. Karena apa? Karena saya jamin kalau kita menggunakan pakan pabrikan itu ya mungkin ada untung tapi tipis, bahkan minus kalau kita semua menggunakan pakan pabrikan. Makanya kita mencari pakan alternatif. Nah, kebetulan ini eceng gondok jangan lupa dicuci dulu. Karena apa? Karena di dalam eceng gondok ini juga ada kotoran-kotoran, lumpur atau apa itu, biar bersih dulu. Jangan sampai lumpur-lumpur itu masuk ke dalam endok. Nah, setelah dicuci bersih nanti langsung kita iris tipis-tipis. Kalau ada mesin chopper lebih bagus menggunakan mesin chopper, tapi kalau untuk kali ini belum ada mesin chopper, maka Mas Dias mengiris ini tipis-tipis. Nah, dirajang gitulah. Nah, dirajang tipis-tipis sesuai untuk ukurannya kepada entok. Jika indukan ya agak besar sedikit nggak apa-apa. Kalau untuk anakan yang 1 bulan atau 1,5 bulan itu usahakan yang kecil-kecil. Karena apa? Karena congornya bebek itu congornya entok itu kan masih kecil. Nah, tidak lupa kita juga nanti ada campuran-campuran lain, seperti eceng gondok ini terutama 60%, habis itu nanti 15% itu dikasih keong. Karena keong itu terutama untuk amis-amisan itu proteinnya itu tinggi. Kalau keong bisa keong direbus dulu lebih bagus karena menghilangkan parasit-parasitnya, lalu ditumbuk dengan cangkangnya sekalian. Kalau punya mesin giling untuk giling daging itu lebih bagus. Nah, kalau untuk cangkangnya itu kalau nggak mau diikutin juga bisa, nanti dibersihin dulu, cangkangnya disisain, habis itu nanti keongnya
Nah, kalau yang agak besar diiris-iris, kalau yang kecil langsung dikasih makan kan saja, tidak apa-apa. Nah, untuk kelanjutannya ini campurannya itu sentrat petelur. Nah, itu hanya 10% saja. Hanya 10% saja untuk sentrat petelur. Nah, sisanya nanti dikasih bekatul. Nah, jadi ini Mas Dias ini untuk pengeluaran 150 ekor itu, per ekor itu perharinya hanya kena Rp400 dari tadi itu. Satu eceng gondok, habis itu ada bekatul, konsentrat petelur, serta keong sawah. Nah, kalau mau lebih bagus lagi ditambahlah daun mengkudu, karena khasiat daun mengkudu itu sangat manjur untuk indukan-indukan bebek petelur atau entok petelur kayak gini. Nah, nanti menghasilkan DUD istilahnya itu, dia daun mengkudu itu perangsang. Nah, perangsang untuk birahi seperti itu. Mungkin para suhu sudah pada tahu. Nah, ini kebetulan kita itu baru belajar dan mau share kepada teman-teman untuk pakan alternatif. Pokoknya ingat saja, kalau kita usaha ternak jangan semuanya itu ikut pakan pabrikan. Karena apa? Karena untungnya itu pasti tipis, kecuali kita menggunakan eceng gondok ini. Nanti kita kalkulasikan per 100 ekor sampai panen usia 3 bulan atau dere 5 bulanan. Nah, untuk usia 3 bulan itu biasanya masuk ke pedaging. Nah, kalau usia ke 5 bulan, nah itu udah dijual diri seperti itu, dan ada yang disisakan untuk indukan selanjutnya. Pokoknya campurannya hanya tadi ada 5, daun mengkudu sedikit, enceng gondok itu 60%, konsentrat petelur sedikit 10% saja, bekatul 15%-an lah. Nah, dan keong itu karena amis-amisan keong. Kalau tidak ada keong, bekicot juga bisa, tapi usahakan yang fresh, tidak untuk yang sudah mati. Karena apa? Karena nanti bisa menyebabkan entok lumpuh. Nah, sekian dari kami untuk channel Orotosaurus Farm, membagikan pakan alternatif untuk entok atau penghematan pakan. Jangan lupa subscribe dan komentar. Nah, nanti kita sharing-sharing lagi. Kemungkinan ke depan nanti kita akan bahas untuk omset berapa di angka kita memelihara 100 ekor. Sampai panen itu penghabisan berapa dan omset bersih berapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.